dari Machiavelli, the best fortress which a prince can possess is the affection of his people. Benteng terbaik yang mungkin dimiliki, yang bisa dimiliki seorang pangeran, seorang raja adalah affection of his people, rasa suka, rasa sayang masyarakatnya. Nah, ini menurut Machiavelli ada benteng terbaik. Kita sebagai pemimpin ini kan butuh bertahan dari serangan, butuh berjuang mencapai tujuan-tujuan. Nah, itu benteng yang terbaik. Benteng itu kan berarti yang kita miliki sehingga kita tidak ditaklukkan dan tidak jatuh. Nah, benteng terbaik apa? Affection. Orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang dalam tanggung jawab kita itu merasa suka, merasa sayang dengan kita. Mengapa butuh affection? Karena dengan affection mereka akan membela kita, mereka akan mendukung kita apapun situasinya. Oh, mereka sudah suka, mereka sudah sayang sama kita. Maka perjuangan seorang pemimpin pertama apa? Memenangkan hati orang-orang yang dipimpinnya. Ya kalau di Machiavelli ya silahkan lakukan apa saja, yang penting rakyat suka dan mendukungmu. Tapi ya versi kita ya jangan lakukan apa saja, lakukan yang sesuai koridor-koridor yang baik, ideal-ideal yang menurut kita tidak keliru. Yang penting untuk memenangkan hati masyarakat. Karena memenangkan rasa suka itu akan menumbuhkan dukungan. Kalau mereka sudah suka sama kita, bukan kita yang nanti akan meladeni kalau ada yang menyerang kita. Mereka akan otomatis mendukung, membantu kita. Ya, kalau versi Machiavelli sih ya monggo pakai jalur apa saja. Mungkin dengan trik-trik tertentu, mungkin dengan pencitraan tertentu, mungkin kayak Nasruddin tadi dibikin susah dulu terus baru dilonggarkan sehingga mereka merasa wah ini pemimpin ini berjasa sekali dan seterusnya. Nah, itu kenapa demi the best fortress tadi, demi kita bisa mendapatkan benteng terbaik. Sebagus apapun pemimpin, sebaik apapun cara kita mengelola kepemimpinan, tapi kalau affection of people tidak kita dapat, ya tidak akan sukses, akan mudah jatuh. Program apapun yang kita rancang tidak akan jalan. Kalau ada masalah apapun mereka tidak akan turun membantu. Maka ingat-ingatlah pemimpin, menangkan rasa suka masyarakatmu. Kalau kita dalam keluarga berarti apa? Ya tumbuhkan, pupuklah selalu rasa kasih sayang seluruh anggota keluarga. Sehingga masing-masing anggota keluarga akan bertindak, berperilaku, berjuang, berusaha demi kondusifnya, demi nyamannya kehidupan bersama berkeluarga. Kalau sudah sayang itu kan tidak perlu disuruh. Kalau sudah suka itu kan tidak perlu dipaksa-paksa, diminta-minta, otomatis sudah. Anak-anak yang punya kepedulian dengan keluarga, sayang dengan ayah ibunya, kadang-kadang kan tidak perlu diminta, mereka bantu. Kalau bapak ibu capek tiba-tiba dipijeti, tidak perlu diperintah pijetin ya, tapi dia datang sendiri tak pijeti ya, kok bapak kelihatannya capek. Kenapa? Ada affection. Jadi ada rasa sayang. Di kampus juga begitu, di sekolah kalau bisa ya begitu, dosen dengan mahasiswa, guru dengan murid-muridnya, tumbuhkan affection. Biar relasinya tidak sekedar formalitas. Kalau formalitas itu ya manut aturan. Kok kamu tidak patuh? Di aturannya tidak ditulis itu, Bu. Kok kamu tidak bantu Bapak? Hanya kan tidak dibilangin, tidak diperintah untuk bantu. Nah, jadi lebih panjang prosesnya. Maka tumbuhkan affection.
Kalau affection, rasa sayang sudah tumbuh, biasanya masing-masing akan berjuang semampunya melakukan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Ini nasihat dari Machiavelli yang bunyinya adalah where the willingness is great, the difficulties cannot be great. Kalau keinginan sudah besar, tidak mungkin ada kesulitan besar. Jadi pemimpin cita-citanya biasanya besar. Keinginannya juga harus besar. Jadi keinginan besar itu berarti sangat ingin, sangat berambisi, sangat bercita-cita. Itu kan namanya willingness great. Jadi keinginannya sangat besar. Nah, kalau orang punya keinginan besar, itu biasanya tidak ada lagi kesulitan besar. Kenapa? Kalah besar sama keinginannya. Sebesar apapun kesulitan, tidak masalah, karena dia tetap kalah besar sama keinginannya. Jadi manusia kan istimewanya di situ. Semakin besar keinginan, semakin kecil rintangan, semakin kecil kesulitan. Misalnya teman-teman sudah pokoknya punya target, kadang-kadang targetnya tidak masuk akal. Tapi semua kesulitan rasanya kecil kalau memang sangat serius. Kadang-kadang mahasiswa itu, ya kan saya selalu contohnya mahasiswa dunia saya, dunia kampus. Ada yang dapat target yang harusnya tidak masuk akal. Misalnya ini sudah 10 hari lagi kamu mau ke DO, kalau ingin selesai tidak ke DO, skripsimu harus beres dalam waktu 1 minggu misalnya. Ini kan sebenarnya pekerjaan yang tidak masuk akal. Kadang berbulan-bulan skripsi aja tidak selesai. Ini disuruh menyelesaikan 1 minggu, karena nanti begitu skripsinya selesai, hari berikutnya diperbaiki, hari berikutnya diujikan, hari berikutnya lulus pas 10 hari. Jadi skripsimu harus selesai seminggu. Tapi ini kan karena anaknya begitu seriusnya agar tidak ter-DO, maka seminggu pun cukup untuk bikin skripsi sekitar 100 halaman. Padahal kemarin-kemarin bertahun-tahun, berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Tapi begitu keinginannya besar, begitu azamnya sangat kuat, tidak ada kesulitan yang terasa besar. Direwangi tidak tidur, direwangi kurang makan, direwangi tidak main, direwangi padahal biasanya sehari-hari hanya rebahan, hanya pegang HP, hanya santai-santai ngopi sama temennya. Sekarang semua bisa ditinggal. Dalam waktu seminggu skripsi bisa jadi. Kenapa bisa begitu? Willingness-nya great, keinginannya besar, maka semua kesulitan jadi kecil. Sementara sebelumnya, sebelum dia terancam DO, kesulitannya mungkin kecil-kecil, tapi keinginannya lebih kecil, tidak terlalu serius, tidak terlalu fokus. Akhirnya skripsinya tidak jadi-jadi. Nah, ini pelajaran teman-teman bahwa ternyata willingness itu penting. Kalau dalam bahasa agama, niat itu penting. Ayo ditata niatnya, ya termasuk ngaji ini kan, niatnya ditata. Karena niat ini nanti menentukan proses, menentukan hasil, sekaligus memperkecil arti kesulitan kalau memang kita sudah sangat berniat. Pokoknya saya harus dapat itu, Pak. Tahun ini sudah harus beres. Ini kalau willingness-nya great, kesulitan itu jadi kecil. Tidak ada biaya sih, tidak apa-apa, nanti kita cari-carikan, Pak, kalau biaya. Ini teman kita rasanya kurang yang bantu, gampang lah, Pak, nanti setiap orang kita beli tugas double, insya Allah mereka mau, mereka juga semangat. Pokoknya tidak ada kesulitan yang bisa menghalangi kalau willingness-nya sudah great. The difficulties cannot great. Berarti apa? Para pemimpin, dimanapun kalian memimpin, targetkan hal-hal besar dan niati secara serius. Jadi will-nya harus kuat. Maka
segala kesulitan akan tampak kecil. Ini prinsip selanjutnya. Jadi seorang pemimpin jangan gentar oleh kesulitan. Kesulitan dia pasti kalah oleh niat kita, oleh semangat kita, keinginan kita. Where the willingness is great, the difficulties cannot great. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Pokoknya kalau sudah niat, sudah punya azam, maju sudah. Sisanya serahkan pada Allah. Tidak ada kesulitan yang tidak terselesaikan.